Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Oke. Kita sudah melalui beberapa bab dalam ilmul ma'ani. Kita flashback dulu pembagian bab dalam ilmul ma'ani, yaitu ilmu yang membahas tentang rahasia atau makna-makna yang tersembunyi di balik sebuah susunan. Maka sebelum kita menjelaskan ilmu ma'ani atau agar ilmu ma'ani bisa tergambar dengan jelas, maka kita bahas dulu susunan yang dimaksud, susunan yang bagaimana. Maka yang dimaksud adalah susunan yang sempurna, yaitu jumlah yang tamat, kalam. Kita lihat kalam terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Kemudian selain musnad dan musnad ilaih, ada sebuah hubungan, ada sebuah hal yang menjadikan sebuah lafaz disebut sebagai musnad dan musnad ilaih, yaitu isnad. Maka tiga bab pertama dalam ilmu ma'ani adalah kondisi-kondisi daripada musnad ilaih. Yang kedua, kondisi-kondisi daripada musnad. Yang ketiga, kondisi-kondisi daripada isnad. Sudah kita jelaskan semua, oke kan? Rahasia dibalik takdim musnad ilaih. Kenapa isnadnya isnad majazi, isnadnya isnad hakiki. Kemudian itu inti kalam. Ada lagi, terkadang kita kalau mendatangkan kalimat fi'il, maka kalimat fi'il itu perlu penjelasan. Keterangan waktukah, objekkah, keterangan tempatkah, halkah, ila akhirih, yang disebut sebagai muta'alliqat. Maka kita juga menjelaskan ahwal muta'alliqat. Yang nomor 4 sudah kita lewati juga. Maka yang tersisa adalah apakah sebegitu saja kondisi-kondisi kalam? Enggak. Kadang kalam dia tidak cuma satu, tetapi kadang dua kalam lalu disambungkan pakai wawu athof. Kadang dua kalam tidak disambungkan pakai wawu athof. Nanti maksudnya ke fasal dan wasal, belum kita bahas. Kalam terkadang bisa kita katakan kepada orang yang mengatakannya kamu bohong, kamu tidak bohong. Kadang tidak bisa, yang akan kita bahas nanti setelah bab ini, yaitu nanti bab insya yang tersisa ya. Kemudian dalam menyampaikan kalam, kadang kita itu mengatakan satu-satunya atau hanya, cuma, saya cuma melihat. Cuma arti dari hanya, arti dari cuma itu tidak sama, tidak seragam, tidak satu. Maka perlu dibahas di dalam sebuah bab khusus, yaitu disebut sebagai bab qasr. Dalam menyampaikan kalam, terakhir, bab terakhir, jenis yang berkaitan dengan kalam lagi, jumlah lagi apa? Dalam menyampaikan sesuatu, ada kalanya kita to the point, singkat, padat dan jelas, tanpa mengurangi makna, maka disebut sebagai ijaz. Ada kalanya berlebih-lebihan dalam hal ingin memahamkan, disebut sebagai musawah, itnab. Ada juga yang pas-pasan, disebut sebagai musawah. Itu jenis-jenis kalam itu akan dipelajari bab terakhir dalam ilmu ma'ani. Berarti kita sudah lewat 4 bab, sisa 4 bab lagi. Dan itu insya Allah akan singkat dengan racikan bersih insya Allah. Tapi dengan bukunya juga singkat sih. Kali ini kita insya Allah akan masuk ke dalam bab al-qasr. Al-qasr.
sebuah uslub yang biasanya dalam bahasa Indonesia artinya hanya, tidaklah, melainkan, tidaklah, kecuali. Boleh kalian mengartikan seperti itu, asalkan ada tempatnya, asalkan di waktu-waktu tertentu. Enak kamu menerjemahkan itu seperti itu nggak apa-apa, tapi tidak juga nggak apa-apa. Oke, kita akan jelaskan dulu apa itu al-qasr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasr. Yang dimaksud di sini bukan istana. Qasr ya. Qasr Abidin. Ada yang pernah ke Qasr Abidin? Yang ada di downtown. Yang biasanya anak-anak kalau pagi lari-lari pagi ke Qasr Abidin. Ini belum tahu? Cek Qasr Abidin dekat Sayyidah Zainab. Ada Qasr Manial, Manial Palace. Itu mantan tempat ini juga. Atau Qasr Faruk yang ada di Alek biasanya di Montazah, di Hadikoh. Qasr istana kan? Oke. Kadang secara bahasa qasara itu nanti juga artinya habs, habasa yahbisu. Artinya menahan. Mahbus, hurun maksura, bidadari yang tertahan. Maksudnya dia tidak melihat ke yang lain. Oke, itu secara bahasa. Qasr adalah al-habs atau nanti istana. Habs yaitu tadi menahan. Yang dimaksud di sini secara istilah adalah taksisu amrin bi amrin bi tariqin maksus. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara tertentu. Coba kita datangkan jenis-jenis mengkhususkan. Khassastu Zaidan bil kitabah. Al-qalam mukhassasun bid-dars. Al-kitab maksurun ala nahu yaktasir ala nahu. La ya'ti illa at-tullab. La akulu illal halal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mengkhususkan sesuatu kepada lah, diartikan kepada. Misalnya, kita contohkan. Saya mengkhususkan Zaid kepada atau untuk menulis. Berarti apa? Berarti tugas Zaid dikhususkan untuk menulis saja. Iya kan? Berarti di sini taksisu Zaidin bil kitabah. Saya mengkhususkan Zaid untuk perkara menulis. Saya nggak percaya tulisan yang lain. Tulisan yang lain ada yang bagus tapi nggak cepat. Ada yang cepat tapi nggak bagus. Ini cepat terus bagus. Maka saya khususkan Zaid untuk menulis. Berarti Zaid satu-satunya orang taksisu Zaidin bil kitabah. Berarti hanya Zaid saja yang menulis. Di sini al-qalamu mukhassasun bid-dars. Pulpen ini high tech. Saya khususkan untuk pelajaran. Kalau di luar pelajaran, nyatat utang, nyatat organisasi, saya nggak pakai pulpen ini. Berarti di sini taksis
taksisul qalam bidars. Kitab ini hanya membahas nahwu. Iqtasara ala itu artinya hanya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Biarkan saya bercerita. Kitab ini hanya nahwu, nggak ada sorofnya, nggak ada balaghahnya. Berarti di sini. Tapi yang mentaksis siapa? Yang jelas di sini ada taksis juga. Taksisul kitab bin nahwu. Khusus. Di sini apa? Yang datang cuma siswa, siswi enggak. Bukan kelas ini, maksud ini contoh. Berarti taksisu al-ityan bitullab. Yang datang cuma tulab. Ya kan? Kalau ini artinya apa? Yang datang cuma tulab. Kalau ini berarti artinya apa? Bukan kayak tadi, sorry. Kalau tadi artinya berarti saya mengkhususkan Zaid bil kitabah. Enggak, kalau ini nanti mengkhususkan juga, tapi nanti kita akan lihat yang di atas bukan termasuk. Artinya nanti kalau yang di atas tergantung sikap. La aqulu illal halal. Berarti mengkhususkan sifat makan, taksisul akli bil halal. Semuanya taksis, mengkhususkan Zaid bil kitabah. Berarti Zaid hanyalah yang penulis cuma Zaid. Atau sorry bukan kayak gitu. Zaid hanyalah orang yang menulis nanti, misalnya. Atau tergantung, karena ini yang di atas maksudnya taksis secara bahasa. Maksudnya kita pengen mendatangkan yang namanya taksis dulu. Di sini udah ada taksis ila akhirih. Mengkhususkan artinya. Qasar adalah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tetapi dengan cara tertentu. Oke ya. Dilihat dari semuanya ini semuanya taksis. Tapi kita cek dulu yang dimaksud tarik maksus apa? Ada kalanya menggunakan an-nafyu wal istithna. Ada kalanya menggunakan innama. Ada kalanya menggunakan al-atfu bila. Ada kalanya menggunakan at-taqdim, tapi tidak sekedar takdim, nanti akan kita bahas. Ada kalanya nanti menggunakan ta'rifu juz'ail kalam. Ta'rifu juz'ail kalam. Ini taksis, tetapi tidak ada nafyu wal istithna, tidak ada innama, tidak ada atof, tidak ada takdim takhir, tidak ada ta'rifu juz'ail kalam. Maka yang ini nanti tidak disebut sebagai qasr, walaupun artinya adalah mengkhususkan. Kalau ini mengkhususkan, yang datang cuma tulab, tidak datang melainkan tulab. Artinya yang datang cuma tulab. Jadi mengkhususkan kedatangan kepada tulab. Ada nggak tahu dari mana arti seperti itu? Dari nafi wal istithna bitorikin maksus, berarti dia termasuk al-qasr. La akulu illal halala. Saya tidak makan kecuali yang halal. Mengkhususkan perbuatan makan kepada yang halal saja. Maka di sini
menggunakan apa arti hanya-nya? Saya hanya adalah la dan illa. Maka ini disebut sebagai al-qasr. Oke. Maka kita sudah tahu qasr adalah dalam uslub yang artinya hanya, tetapi dengan menggunakan perantara susunan yang ada an-nafi wal istitsna, innama al-'atfu at-taqdim, ta'rif juz'ail kalam. Ada pertanyaan? Silakan, kalau mencatat habis ini kita langsung akan bikin bagan. Itu kalau uslub qasr sama makna khosostu itu sama nggak? Kalau secara pemahaman sama persis. Artinya mengkhususkan hanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Kita lewati marhalah ini. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu arkan al-qasr. Berarti tersisa qasr di sini. Kita akan bahas tentang arkan qasr. Yarhamukallah. Coba kita datangkan lagi ma ana illa talib. Ada nafi, ada istitsna. Taksis apa kalau dijabarkan? Taksis ana, taksis al-mutakallim. Yang dimaksud maksudnya ana. Di
at-tolab atau bitolibiyah. Dalam cara penjabarannya boleh ditolab atau jangan bitolib, karena ini lagi penjabaran. Kalau kita tulis bitolab atau bikaunihi toliban atau bitolibiyah, ini cara penjabaran. Ini kan penjabarannya. Oke, kita lihat sama, artinya sama ya. Kalau yang dimaksud adalah tiga-tiganya yang dimaksud adalah kata-kata tolib. Ini kata penjabarannya kayak gini. Taksisul ityan bitulab. Berarti di sini coba kita artikan yang datang hanya para siswa. Para siswi nggak ada, para guru misalnya nggak ada. Kalau ini yang aku makan hanya yang halal. Kata hanya itu yang jatuh setelah yang datang hanya siswa. Yang aku makan hanya yang halal. Iya kan? Ma'ana ila tolib, saya hanya siswa. Saya hanya siswa. Dipahami? Oke. Kita cek pakai uslub yang lain. Dalam arti lain, ini artinya adalah berarti qasru al-ityan. Al-ityan itu maksudnya adalah ya'ti bid ala, kalau qasr pasangnya ala ad-dullab. Kalau ini qasru al-akal alal halal. Kalau ini qasrul mutakallim ala tolab. Kita ambil satu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Kita cek. Qasr ityan sama aja artinya, mengkhususkan ityan. Aksirul ityan. Maka nanti kita akan punya ini al-ityan. Al-ityan adalah mukhassasun. Taksisul ityan berarti ityan yang dikhususkan, mukhassasun. Qasrul ityan, ityan berarti maksurun. Taksisul akal, mengkhususkan akal, berarti al-akal mukhassasun. Qasrul akal, al-akal maksurun. Taksisul mutakallim, berarti al-mutakallim mukhassasun atau maksurun. Bitulab, at-tulab jatuh setelah ba, mukhassas bi. At-tulab mukhassas bi, jatuh setelah ba, jatuh setelah ala, maksurun alaih. Al-halal mukhassas bi, jatuh setelah ba, jatuh setelah ala, maksurun alaih. Sama di sini juga at-tolab atau at-tolab mukhassas bi atau maksurun alaih. Ada pertanyaan? Coba kita cek pakai yang arti ini. Berarti yang datang, yang jatuh sebelum hanya, itu namanya mukhassas atau maksur. Yang jatuh setelah hanya, mukhassas bi atau maksur alaih. Yang jatuh sebelum hanya,
maksur, setelah hanya maksur alaih. Selebihnya kita nggak usah pakai mukhosos bi, kita pakainya maksur alaih saja. Saya berarti maksur di sini maksur alaih. Ini adalah arkanul qasr. Nanti ada maksur alaih, nanti ada adat istitsna. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mukhasos bi, maksur alaih. Selebihnya nanti kita akan menggunakan maksur alaih. Mana yang boleh saya hapus? Sisanya tinggal disamakan aja ya. Maksur dan maksur alaih. Misal, berarti yang jatuh sebelum illah maksur, jatuh setelah illah. Kalau di sini nanti maksur alaih. Dan nafi dan istitsna seperti itu nanti kita. Ada pertanyaan? Boleh saya hapus atau terlalu cepat? Kita hapus saja ya. Oke. Saya pakainya ini dulu. Sekarang kita nanti akan banyak pakainya qasr saja.
Kita hilangkan terjemahnya. Coba kita ulangi. La ya'ti illa tulab. Yang datang hanya siswa-siswa. Berarti di sini qasru al ityan ala at-tullab. Di sini qasru anak deh nggak apa-apa. Ala tolib boleh, atau qasru al mutakallim ala at-talibiyah. Oke, lihat. Kita sudah tahu tadi bahwasanya ini adalah maksur alaih. Maksur alaih. Dilihat dari maksur dan maksur alaihnya. Di tempat ini kita akan membagi menjadi sifah wa mausuf. Sifah yang dimaksud di sini bukannya naat. Sifat di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri lah boleh, atau yang menempel pada yang lain. Sedangkan mausuf adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri, bisa ketempelan yang lain. Sebuah gerakan menempel pada seseorang. Apa ada gerakan tanpa ada zat, tanpa ada benda? Ada. Maka ini zat yang dimaksud. Ini sifat yang dimaksud yang bukan zat. Itu aja deh. Walaupun ini saya pakainya bukan secara tahqiq. Yang jelas biar gampang dulu. Dalam ini nih, ityan sama tulab, mana yang zat? Tulab, ini zat, berarti dia mausuf. Ityan menempel pada zat, berarti qasru sifatin ala mausuf. Anak sama tolib, kalau kita lihat tolib artinya apa? Orang yang mencari, siswa. Sama-sama zat, iya enggak? Tapi dilihat di sini zat tidak murni, tetapi ada sifatnya. Maka di sini yang diambil karena nggak mungkin qasru sifat ala sifat, qasru mausuf ala mausuf, harus salah satunya milih. Maka di sini kalau kita bilang anak, ada pilihan lain nggak kecuali cuma zat mausuf doang apa sifat? Mausuf. Maka di sininya mesti sih. Jadi walaupun kalian tahu ini juga zat, tapi kalau dilihat dia punya sifat, maka kita akan masukkan qasru mausuf ala sifat. Kalau contohnya begini yang kelihatan gampang banget kalau sifat misalnya ma zaidun illa naimun. Aduh, naimun malah kelihatan juga ya. Contohnya iya juga ya, nggak kelihatan ya. Oke, gitu aja deh. Kebanyakan seperti itu. Tidak terlintas di benak saya yang memang murni sifat. Gitu, ini dulu ya. Kalau ini yang murni sifat nih, berarti qasru sifat ala mausuf. Qasru mausuf ala sifat. Berarti qasr dilihat dari maksur dan maksur alaihnya. Dilihat dari maksur dan maksur alaihnya. Ada kalanya qasru sifatin ala mausuf. Ada kalanya qasru mausuf ala sifat. Aman? Oke, kita akan masuk ke dalam babak selanjutnya. Ini online sedikit, agak-agak sulit nih. Enggak sulit, mudah. Kita harus tanamkan jangan majelis tas'im. Oke, kita ini kan dulu di sini. Kita juga nanti akan gambar di sini. Misalnya kita bilang la ilaha illallah.
Sebuah kasus ya. Terjemahkan. Iya, ada Tuhan selain Allah. Pakai hanya biar kelihatan. Yang Tuhan hanya Allah. Berarti qasru al-uluhiyah 'ala Allah. Di sini dia maksur alaih. Coba kita terjemahkan dulu. Yang Tuhan hanya Allah. Kalau ditanya Tuhan yang dimaksud apa di sini? Tuhan yang layak disembah nanti. Makanya ada al-ma'bud bihaq. Karena kan banyak yang Tuhan. Tuhan itu kan yang disembah. Nyatanya di dunia ini banyak yang disembah selain Allah kan? Yang dimaksud adalah yang disembah secara hak. Hanya Allah. Yang Tuhan hanya Allah. Dalam uslub qasr itu sebenarnya mengandung ada dua hal. Menetapkan dan menafikan. Menetapkan dan menafikan. Maksudnya apa? Yang Tuhan hanya Allah. Tambahin. Selain Allah bukan Tuhan. Ya kan? Misalnya, saya bilang di sini, la ya'ti illa Zaidun. Ada orang yang nyangka katanya Zaidun, Umar dan Bakar hadaru, mereka datang atau mereka semuanya datang. Saya bilang la ya'ti illa Zaid. Ini maksudnya berarti artinya yang datang hanya Zaid. Pertanyaannya, jadi di situ apa? Selain Zaid tidak datang. Berarti ada isbat, ada nafi. Iya kan? Yang datang hanya Zaid. Selain Zaid tidak datang. Pertanyaannya, selain Zaidnya seluruh orang di dunia ini selain Zaid atau ini si Umar sama si Bakar aja? Yang selain Zaid yang dimaksud adalah Umar dan Bakar saja. Kalau di sini selain Allahnya umum apa enggak? Umum. Selain Allah di dunia ini pokoknya. Kita lihat. Oke. Setiap uslub qasr ada yang namanya itsbat, ada yang namanya nafi. Ada yang namanya itsbat, ada yang namanya nafi. Apabila yang dinafikan itu umum selain maksur alaih, berarti kan Allah kan maksur alaih. Selain maksur alaih secara umum namanya qasr hakiki. Apabila yang dinafikan, ini maksud alaihnya apa? Zaid. Selain Zaid tidak datang. Selain Zaid dinafikan. Pertanyaannya, selain Zaidnya umum apa enggak? Enggak, yaitu Umar dan Bakar saja. Maka disebut sebagai qasr idhofi. Dipahami? Easy enggak? Ulang. Kita akan datangkan contoh yang banyak kali ya, biar lebih paham lagi. Ulang topiknya. Polisinya maksudnya. La ilaha illallah, yang Tuhan hanya Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Pertanyaannya, selain Allah secara umum, selain Allah beneran? Semua selain Allah, kita berarti jangan umum. Berarti semua selain Allah. Iya. Kalau ini kan berarti yang dinafikan kan? Semua selain Allah, semua selain maksur alaih. Maka di sini qasrnya namanya qasr hakiki. Ini kan la ilaha illallah di dunia ini kan? Selain Allah berarti qasr hakiki. La ya'ti illa Zaid. Yang datang cuma Zaid.
Selain Zaid enggak datang. Pertanyaannya, selain Zaidnya seluruh orang di dunia ini selain Zaid atau dua orang ini doang? Dua orang itu saja. Selain Zaidnya yang dimaksud berarti syai'un atau syakhsun muayyan. Binisbati yang datang hanya Zaid, binisbati bil idhofati ila syakhsin muayyan. Kalau ini enggak ada bil idhofahnya, mutlaqon, umuman. Kalau ini binisbati ila syakhsin muayyan atau syai'in muayyan. Kalau di sini syakhs, maka disebut sebagai qasr idhofi. Coba kita contohkan yang lain. Ma'alimun fi hadhil qaryah illa Ahmad. Yang kedua, ma ana illa muwaddafun. Coba kita cek ya. Boleh kita lihat ke bawah. Kita artikan. Tidak ada orang alim di desa ini kecuali Ahmad. Atau yang alim di desa ini cuma Ahmad. Kalau memang beneran di desa penari misalnya, yang alim cuma si Ahmad. Di desa penari itu yang alim cuma Ahmad, sisanya nari semua. Kira-kira qasr hakiki apa bukan? Hakiki. Karena yang dinafikan seluruh orang di desa itu selain si Ahmad. Iya kan? Coba kita artikan. Yang alim di desa ini hanya Ahmad. Selain Ahmad, tanyaannya nih. Selain Ahmad, yaitu semua orang di desa ini tidak alim. Umum banget nih, semua orang di desa ini umum banget. Bahasanya nanti kalau yang dinafikan umum, maka dia qasr hakiki. Nah yang kedua nih, ma'ana illa muwadhdhaf. Saya pakai jas, pakai dasi, seliwer-seliwer di kantor. Sekolah swasta, ada yang punya dana, punya tanah, punya yang lain-lain. Bilang, Pak, tolong, saya punya usulan bla 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 bla. Oke, saya dengarkan. Pak, tolong kerjakan, Pak. Ma'ana illa muwadhdhaf. Saya ini cuma pegawai. Yang dinafikan apa kira-kira? Bukan pemilik. Kan tadi disuruh apa? Pak, tolong dilaksanakan ya saran-saran saya. Mas, saya cuma pegawai. Maksudnya apa? Bukan pemilik, nggak bisa main sat-set. Gitu nggak sih ada? Saya ini kasus ini misalnya ma'ana illa tolib misalnya. Saya pakai jas rapi, duduk di tempat apa namanya? Rektor sebagai senat. Dikiranya karena mukanya sudah sepuh, dikiranya dosen. Datang, Assalamualaikum dokter. Mana ila tolib? Maksudnya apa? Saya bukan dokter. Saya hanya mahasiswa. Maksudnya apa? Selain mahasiswa atau dalam hal ini berarti apa? Dokter bukan sifat saya. Selain mahasiswa bukan sifat saya, yaitu apa? Berarti dokter bukan sifat saya. Kalau ini kan apa? Selain saya yang dimaksud berarti Umar dan Bakar tidak datang. Kalau ini apa? Semua selain Allah bukan Tuhan.
semua orang di desa ini selain Ahmad tidak alim. Kalau di sini yang dinafikan selain mahasiswa maksudnya adalah sifat doktor, bukan sifat saya. Selain Zaid yang dimaksud Umar dan Bakar tidak dan datang. Dimengerti? Itu perbedaan antara qasr hakiki dengan qasr idhofi. Ada pertanyaan? Kalau bahasa mudahnya qasr hakiki apa nanti? Al-qasr alladzi yastagrik, atau nanti al-qasr alladzi yunfa fihi alladzi an-nafyu fihi ya'um. Ada yang bilang seperti itu. Qasr yang di dalamnya terdapat penafian terhadap sesuatu yang umum. Atau yastaghriqu jami'a al-maqsur alaih. Coba kita lihat di sini definisinya seperti apa. Tuh, at-taksis fihi bihasabil haqiqah gitu doang. Maksudnya adalah ininya, kalau kalian menjelaskan pakainya umumnya aja ini. Yang nafinya umum, mencakup selain maksur alaih. Di sini kita bilang makana at-taksis fihi bihasabil haqiqah. Kalau di sini makana at-taksis fihi bil idhofati atau bin nisbati ila amrin muayyan, bin nisbati ila syai'in muayyan. Atau bahasa mudahnya kayak tadi kita bilang taksis yang nafinya mencakup seluruh selain maksur alaih. At-taksis ini bahasa saya ya, ini bahasa mudahnya. Alladzi yakunu an-nafyu fihi. Kalau tahu dari mana yakunu an-nafyu fihi? Emang taksis ada nafinya? Karena kita bilang setiap qasr mesti ada isbat, ada nafi. Maka kita bilang at-taksis alladzi yakunu an-nafyu fihi am li ghairi al-maksur alaih, mencakup seluruh selain maksur alaih. Kalau ini at-taksis alladzi yakunu an-nafyu fihi yata'allaq bi syai'in muayyan atau bi amrin muayyan, bi amrin muayyan. Kalau ini an-nafyu fihi aman li ghairil maksur alaih, selain maksur alaih dinafikan. Kalau ini nafinya ya ta'allaq bi amrin muayyan bil idhofati ila. Ada pertanyaan? Itu perbedaan qasr hakiki, qasr idhofi. Mana lah kalau ini qasr idhofi? Dalam konteks tadi. Dalam konteks tadi.
Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Qasr hakiki adalah qasr yang nafinya mencakup seluruh selain maksur alaih. Yang nafinya mengenai selain maksur alaih secara umum. Sedangkan qasr idhofi adalah qasr yang nafinya mengenai segelintir saja, mengenai sebagian tertentu. Aman? Ya? Yang layak Zaidun itu bisa dijadikan qasr hakiki. Nanti dulu. Bisa. Kalau nanti ada qaidnya. Kalau tidak tidak ada qaid, ada qaidnya misalnya. Atau tergantung konteksnya, bisa juga. Mungkin. La ya'ti illa Zaidun fi hadhihi sa'ah misalnya. Dan tidak sedang ingin membantah orang lain misalnya. Bisa jadi. Ada lagi? Tapi umumnya nanti kelihatan itunya. Selanjutnya kita lihat tadi kalau arti secara nyastranya, balik lagi ya. Kalian kalau pengen yang arti nyastranya bagus, karena ini kan kita siapa sih yang banyak yang nerjemahin di dunia ini, di Indonesia? Pak Quraisy lah mungkin ya, Profesor Quraisy sama Buya Hamka. Yang bahasanya nyastranya bagus, itu kalian coba cari bukunya Buya Hamka. Misalnya, kalau secara literal kan ya Mbak, tiada Tuhan selain Allah. Tiada orang alim di desa ini melainkan Ahmad. Mana illa talib, tiada saya melainkan siswa. Sih. Tiada yang datang melainkan Zaid. Itu makna literal. Mana yang mau kalian mau jadi penerjemah fauri, mau jadi penerjemah langsung biar cepat langsung. Yang Tuhan hanya Allah. Yang alim di desa ini hanya Ahmad. Saya hanya siswa. Saya yang datang hanya Zaid. Setelah itu ada lagi. Kalau dalam qasr idhofi lebih singkat lagi, nggak usah pakai hanya. Langsung. Saya ini siswa. Bisa nggak sih? Saya lagi pakai baju kayak gini misalnya, pakai jubah Azhar, duduk di kursi. Di Azhar itu kan banyak kursi ya, di Masjid Azhar ya. Dikiranya kan Syekh Azhar kan. Maulana Astafti. Wah, minta fatwa. Astafti. Ma'ana illa zairun. Saya cuma pengunjung. Dari cosplay. Mau bikin film Ketika Cinta Bertasbih 5. Azamnya misalnya. Artinya apa? Saya ini, bisa nggak sih kayak gitu cuma bilang, saya ini siswa, bukan dosen, bisa nggak? Bisa. Itulah yang menjadikan kadang orang paham maksudnya maknanya adalah kayak gitu, nggak mesti pakai tidaklah, hanya tidaknya kan kaku banget. Diartikan saya ini siswa, itu juga sudah menunjukkan arti qasr idhofi. Yang datang cuma Zaid, kalau ini harus ada cumanya misalnya. Kalau yang ini tadi misalnya, saya ini siswa mas. Saya ini pegawai mas. Saya ini orang miskin mas. Maksudnya apa? Saya ini cuma orang miskin, bukan orang kaya. Mas, saya rakyat jelata mas. Maksudnya bukan pemerintah kayak gitu kan, di sini kan. Jadi qasr idhofi boleh saja dengan arti tadi, nggak usah perlu pakai hanya. Jadi kalian dalam bahasa Indonesia itu juga termasuk ada qasr. Oke, setelah itu kita cek. Sebelum kita bagi qasr hakiki menjadi dua, qasr idhofi juga terbagi menjadi banyak. Kita runtutkan dulu. Ini sudah selesai? Qasr hakiki? Oke. Atau kita bagi dulu ya? Kita bagi dulu aja deh. Qasr hakiki kita bagi dulu. Ini kaidahnya, pokoknya kaidahnya tadi seperti itu. Tapi kita akan bagi dulu. Qasr hakiki kita bagi
qasar idhofi kita bagi. Maaf. Dengan satu contoh saja misalnya. Berarti kalau qasar idhofi itu ketika kita melihat dugaan orang, kita ingin membantahnya, maka pakai qasar. Sedangkan qasar hakiki biasanya tidak digunakan untuk membantah apapun, umumnya biasanya untuk berbicara dari awal, mendatangkan statement dari awal langsung. Oke, qasar hakiki terbagi menjadi dua. Qasar hakiki, tahqiqi, qasar hakiki iddi'ai. Yang kemarin kita sudah spill sedikit. Contohnya tadi la ilaha illallah. Qasar hakiki tadi apa? Qasar hakiki yang nafinya umum kan? Coba kita artikan. Yang Tuhan hanya Allah. Selain Allah, semua selain Allah bukan Tuhan. Semua selain Allah bukan Tuhan. Di kenyataan atau di dalam prasangkanya dia doang. Di kenyataan, maka disebut fil haqiqah, maka disebut sebagai qasar hakiki tahqiqi. Kalau iddi'ai enggak. Kalian misalnya, aduh masa artis ya? Syairun, misalnya kalian bilang illa Mustafa, illa Asy-Syaikh Mustafa Gusmus. Penyair itu cuma Syekh Mustafa menurut kalian misalnya, atau Taufik Ismail. Penyair hanyalah, saya bilang nih, yang penyair hanyalah Gusmus. Udah sepuh masih panggil Gus ya. Selain Gusmus bukan penyair. Semua selain Gusmus bukan penyair. Loh, terus apa? Mereka kan pada punya antologi puisi. Ada Fatin Hamama. Fatin Hamama penyair nggak? Tahu Fatin Hamama nggak sih? Ada Sutarji Kaji Bahri, ada MH Ainun Najib, ada Taufik Ismail, ada Sapardi. Terus mau saya taruh di mana? Kalau kamu bilang penyair hanyalah Gusmus, semua selain Gusmus bukan penyair, di mata siapa? Fil haqiqah? Bukan. Fi iddi'ai al-mutakallim, dalam prasangkanya dia. Makanya biasanya yang kayak gini tuh artinya adalah masyair ila Syekh Mustafa bukan, yang penyair hanyalah Gusmus bukan, tetapi diartikannya adalah penyair yang paling top atau penyair yang sempurna adalah Gusmus. Biasanya diartikannya gitu. Yang penyair hanyalah Gusmus bukan qasar beneran, tetapi diartikannya penyair yang sempurna atau penyair yang paling top di mata saya, tentunya. Gitu kan ya? Makanya kayak kemarin kan contohnya apa? Pokoknya artis hanyalah Kim Jong Un. Kata cewek. Kalau kata cowok namanya. Masih. udah sepuh. Ya pokoknya misalnya nih,
Gak beres kalau cowok nih. Segera. Yalah terserah lah. Padahal kan artis banyak, yang disebut cuma satu. Di mata siapa? Di mata dia. Iya kan? Selainnya menurut dia bukan. Kalau kalian misal ditanya, bro, sebutkan penyanyi dangdut di dunia. Rhoma Irama. Yang lain bukan. Yang lain kan penyanyi dangdut juga. Di mata saya, menurut saya cuma sebutkan striker dengan kaki kiri yang paling yang menurut kamu penyanyi kaki kiri. Satu doang disebut. Yang lainnya kan kaki kiri. Yang paling bagus ini. Misalnya, berarti itu namanya hakiki iddi'a'il mutakallim atau fi nafsil mutakallim faqat la fil haqiqah. Yang artinya diartikannya selain pakai hanyalah adalah diartikan pakai penyair yang paling top atau penyair yang sempurna. Hanyalahnya bisa digantinya itu karena ini tidak beneran hanyalah. Jadi diartikannya penyair yang paling top menurut saya berarti fiddi'a'il mutakallim adalah Gusmus. Karena ada agama religiusnya bagus banyak, terus memahamkan. Kalian kalau baca syair, kalau langsung bacanya buku-bukunya Sutarji sulit, W.S. Rendra sulit. Tapi kalau bacanya buku-buku yang Gusmus, antologinya apalagi sebelumnya baca kumpulan novel, kumpulan cerpennya Gus Jafar. Terus kau baca nggak sih? Alhamdulillah kalau suka baca Quran. Anak syariah selain anak lugo harus baca sastra biar nggak kaku. Dikit-dikit nggak boleh makruh, sunnah, hidup hukum doang. Sebenarnya bagus sih, jadi ngerti kalau ada yang tanya fatwa ngerti. Cuma kan kadang fatwa perlu nyari latar belakang gitu nggak sih? Barangkali mendatangkan diagnosa yang lebih ini gitu loh, nggak kaku banget gitu loh hidup. Yang sastra kebalikannya, kalau sastra itu justru orangnya nggak jelas. Karena tidak ada ukurannya perasaan itu kan. Jadi kayak peraturan apa tuh nggak jelas, makanya dia harus belajar hukum-hukum biar seimbang. Iya, jadi harus biar seimbang, biar nggak kabur kemana-mana. Kalau anak sastra harus belajar hukum. Oh ternyata ada batasan-batasannya ya. Oh ternyata begini. Oke, sudah pasal hakiki dibagi dua, kisi-kisi. Nih lihat, ketika ada dugaan bahwasanya yang datang misalnya nih Zaidun, Umar, Bakar, tiga-tiganya datang kayak tadi, atau dua aja deh biar lebih gampang. Ada mukhatab menganggap di dalam isi otaknya bahwasanya yang datang Zaid dan Umar itu dua-duanya datang. Berarti ishtaroka fil hudur. Kamu bantah la yashtarikani fil hudur. Al hudur yaqa'u ala Zaid faqat. La ya'ti illa Zaidun. Enggak dua-duanya, cuma satu aja yang datang. Atau la ya'ti illa Amrun, la yahdur illa Amrun. Maka kosernya disebut sebagai koser ifrad. Qasr ifrad adalah ketika ada orang menganggap ada ishtirok di dalam sebuah sifat. Lalu kamu bilang sifat ini hanya dimiliki Zaid. Atau ishtirok bukan sebuah sifat, dalam zat misalnya. Yang datang cuma Zaid.
Oke ya, aman? Lanjut. Kondisi kedua, dia bingung Zaid atau Umar ya yang hadir. Dalam otak dia bingung. Yang hadir Zaid atau Umar ya. Pokoknya saya tahu ada yang datang. Tapi di sini dia nggak bingung. Ya taraddad fil hukmi baina ala syai'ain. Si penjawab bilang, al-mutakalim bilang, la yahdur illa Zaidun. Menghilangkan kebimbangan. Taraddud disebut sebagai qasr ta'yin. Kalau ada ishtirok, joinan, disebut qasr ifrad. Tapi kalau tidak ada joinan, tapi dia kayak bimbang, ragu siapa yang datang ya. Terus kamu bilang la yahdur illa Zaidun, namanya qasr ta'yin, menentukan salah satunya, sesuatu yang dia bingungkan. Terakhir, qasrul qalb adalah ketika mukhatab meyakini kebalikannya. Mukhatab meyakini bahwasanya Zaidun hadar. Enggak, yang datang temennya. Enggak, bukan Zaid, tapi temennya, orang lain. Jawab, la yahduru illa Umar. Kebalikannya. Di sini dibilang yang datang enggak Zaid, enggak, la yahdur illa Umar. Maka ini untuk membantah pendapat dari mukhatab, namanya qasr qalb, membalikannya. Maka qasr idhofi terbagi menjadi 3. Qasr ifrad ketika ada meyakini 2 mukhatabnya. Qasr ta'yin ketika bingung. Qasr qalb ketika meyakini kebalikannya. Selesai pembagian qasr. Easy kan? Nanti kita coba praktekkan di ayat-ayat Al-Quran. Nyoba-nyoba nyicil jadi menafsir. Illa adib. Ahmad hanyalah sastrawan. Dia tidak seorang alim juga. Sastrawan doang. Sifat alimnya tidak. Berarti qasr apa ala apa? Qasr mausuf ala sifat. Di sini juga sama, mukhatab tapi bingung. Kalau mukhatab di sini mukhatab bingung. Ahmad bingung. Mukhatabnya bingung. Ahmad itu adib ataukah alim ya? Bingung. Adib atau alim ya? Kayaknya dia bahasanya bagus gitu. Tapi kok dia kayaknya pintar ceramah ya? Dia bilang, oh enggak. Dia bacaannya banyak. Ma Ahmad illa adib. Untuk membantah kebingungan ini. Kalau yang terakhir, qasr qalb, pertanyaannya adib sama alim berlawanan apa enggak? Enggak terlalu berlawanan. Karena masih ada sifat-sifat yang lain selain adib alim yang iya kan? Apakah mesti kalau enggak adib alim? Enggak. Bisa jadi sifat yang lain kan? Kalau qalb itunya harus berlawanan. Maka misalnya ada mukhatab menyangka bahwasanya Ahmad itu sudah meninggal. Ahmad mayit tuh. Terus dijawab, bro, mayit dari mana? Jadi saya lihat dia makan gorengan 5, ngakunya 10. Ngakunya 10 gitu. Keren ya? Ma Ahmad illa hayyun misalnya. Harus ada kebalikannya lah. Harus ada lawannya. Ini juga mungkin kemungkinan bisa. Harus ada lawannya yang penting. Dia punya muqabil. Ma Ahmad illa hayyun. Gak mesti duaan doang. Bisa muqabilnya banyak gak apa-apa. Ini jadi nanti gak apa-apa. Tapi umumnya kebalikannya menonjol jelas gitu loh. Kayak ini misalnya hayy dan mayyit. Ma Ahmad illa mayyitun. Berarti ini melawan pendapatnya si mukhatab.
Berarti ini juga qasr. Mausuf ala sifat. Mausuf ala sifat. Ada pertanyaan? Kalau di sini qasr sifat ala mausuf. Qasr sifat ala mausuf. Ada pertanyaan? Di sini qasr sifat ala mausuf. Sifat ala mausuf. Kita punya kesimpulan nanti habis ini. Ada? Ya. Qasr hakiki itu hanya terdapat qasr sifat ala mausuf saja. Sedangkan qasr idhofi bisa sifat ala mausuf, bisa mausuf ala sifat. Gimana penjelasannya? Nanti kita akan gambar setelah ini. Kalau kalian sudah selesai, kita akan baik bentuknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, boleh. Kita tuliskan qasr hakiki. Apa kita? Qasr hakiki, qasr sifat ala mausuf, qasr mausuf ala sifat, qasr idhofi, qasr sifat ala mausuf, qasr mausuf ala sifat. Coba kita cek artinya sifat ala mausuf dengan hakiki bagaimana? Berarti ada sebuah sifat hanya dimiliki seseorang. Iya kan? Ada sebuah sifat hanya milik satu orang, satu mausuf. Selain mausuf ini tidak ada yang punya sifat ini. Iya kan? Sifat apa contohnya? Menciptakan. Kayak memiliki satu zat, satu mausuf. Iya kan? Mungkin apa enggak? Mungkin. Yang menciptakan cuma Allah. Iya kan? Kita lihat yang bawahnya. Satu sifat di sini dimiliki satu mausuf doang apa enggak? Enggak kan? Karena sebenarnya sifat ini juga dimiliki orang lain. Tetapi kan yang dinafikan orang dikit doang kan? Berarti enggak kayak gitu. Maka mungkin saja terjadi. Karena ini tidak berarti seperti itu. Jadi pokoknya jelas di sini sedang ingin menisbatkan sifat ke mausuf dan dinafikannya dari orang-orang tertentu. Satu sifat ditetapkan untuk satu orang sebagai misalnya ya, dan menafikannya untuk orang lain. Berarti di sini sebenarnya satu sifat dimiliki tidak hanya satu orang. Mungkin apa enggak? Mungkin. Di sini nih, yang datang cuma Zaid.
Maksudnya si Umar nggak datang, bisa jadi Pak dosen juga datang, bisa jadi pegawai juga datang, ya kan? Kan yang dinafikan cuma ini doang. Di sini yang datang cuma Zaid, yang dinafikan cuma ini doang. Yang lainnya masih mungkin datang. Berarti sifat hudur masih dimiliki banyak orang. Ini juga sama nih. Qasr mausuf ala sifat. Berarti sifat itu mausuf itu apakah hanya memiliki satu sifat? Enggak kan? Tadi ketika saya bilang saya ini cuma siswa. Apakah sifat saya satu-satunya adalah siswa? Enggak kan? Enggak. Berarti mausuf itu memiliki tidak hanya satu sifat. Tapi kalau qasr mausuf ala sifat hakiki akan terjadi satu mausuf cuma punya satu, mungkin enggak? Satu mausuf punya satu sifat doang. Saya aja misalnya berdiri, juga saya sifat sebagai hamba, saya sifat sebagai apa, saya sifat sebagai apa. Sifat-sifat tuh banyak banget, nggak mungkin ada satu mausuf cuma satu sifat. Makanya ini para ulama mengatakan tidak mungkin. Tapi ini menurut mutaakhirin. Mutaakhir itu maksudnya para ulama ashabul hawashi. Ini tidak mungkin terjadi. Makanya nanti di buku-buku kalian Jawhar Maknun, Talkhis ila akhir mengatakan ini tidak ada. Kalaupun nanti ada bahasa bilang layakan yujad hampir tidak ada, maksudnya tidak ada, bukan hampir tidak ada. Memang tidak ada. Maka yang ada ini aja di qasr hakiki. Sedangkan di qasr idhofi boleh ini, boleh ini. Kenapa alasannya? Karena nggak mungkin satu mausuf punya satu sifat saja. Atau di tempat yang lain bilangnya, karena nggak mungkin kamu mengetahui seluruh sifat yang ada di dunia ini kemudian bisa menafikannya dari satu orang. Menafikan seluruhnya dari satu orang, berarti bilangnya pokoknya mausuf ini hanya punya sifat ini, nggak mungkin. Ada yang alasannya seperti itu. Ada yang alasannya nggak mungkin satu mausuf hanya memiliki satu sifat. Maka itu tidak mungkin. Ada pertanyaan di sini? Yang akan kalian temui seringnya itu adalah qasr idhofi di ayat Al-Quran. Coba kita praktekkan sedikit-sedikit spill teknik menjadi mufassir. Asik. Untuk mencapai sana sulit, tapi nggak sulit-sulit amat kalau tahu jalannya. Bukan berarti saya bisa, maksudnya ini barangkali orang berarti ilmu agama sulit. Nah emang ilmu yang lain nggak sulit. Emang mau jadi astronot nggak sulit. Coba kita datangkan dari Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim mathaini faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Terus qalu rabbuna inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaghul mubin. Wa ma Muhammadun illa rasul in uridu illal islaha mastata'. Coba kita praktekin satu-satu. Qasr apa atas apa ma'antum illa basyar? Qasr mausuf ala sifat. Basyar kan padahal manusia ya. Ya di sini sifat karena dia mengandung mana sifat manusia gitu. In antum illa takdzibun mausuf ala sifat. Mana di sini? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Qasr apa atas apa ya? Qasr mausuf ala sifat. Qasr mausuf ala sifat. Qasr mausuf ala sifat. Cek.
Sebelumnya bilang apa? Kami ini apa namanya? Inna ilaikum mursalun. Kami ini utusan. Dijawab, kalian ini cuma manusia. Maksudnya apa? Punya sifat manusia doang, nggak ada sifat yang lain? Enggak, bukan utusan. Iya nggak sih? Iya. Kalian ini cuma manusia, bukan Berarti koser apa? Koser idofi. Idofinya yang mana? Ta'yin, qalab, atau ifrad? Koser qalab. Karena lawannya kan? Iya nggak sih? Lu pikir gue percaya? Kan gitu. Bilang, lawannya takdir. Kamu ini masa diartikan tidaklah kalian melainkan berbohong. Kan gitu ya? Kalau diartikan gini, kalian ini hanya berbohong, kan lucu juga. Tapi kalau bahasa secara singkat apa? Kamu ini bohong. Kayak gitu bisa nggak sih? Iya kan? Kamu ini bohong, penipu. Tanpa ada kata hanya juga bisa tahu di situ ada koser, tapi dalam bahasa Arabnya. Kosernya koser apa? Koser kolab juga, koser idofi. Karena kan mereka menganggap saya jujur loh, enggak, kalian bohong. Iya nggak sih? Coba nanti dilihat di tafsir. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya udahlah, tugas kami cuma menyampaikan. Maksudnya apa? Kira-kira di sini utusan kayak gitu kan, saya kan tadinya pengen, ayo yuk ikut yuk. Ternyata nggak mau. Ya udahlah, tugas saya cuma nyampein. Maksudnya apa? Ifrad. Jadi di bayangan mereka dia itu nanti ada, kan awalnya kan ngerasanya berarti tugas saya itu adalah al-balagh sekaligus iya kan? Hidayah misalnya. Ada al-balagh, ada al-hidayah. Ternyata oh iya tugas kami cuma menyampaikan. Atau bisa jadi kosernya koser ta'yin. Tapi di sini kosernya koser ifrad. Orang-orang lihat Nabi Muhammad SAW kan perfect ya. Kalau orang kata-kata kami tidak sempurna. Iya, yang sempurna cuma Nabi kan. 4 sehat, 5, 6. Rukun iman ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 6. 4 sehat, 5, 6. Oke. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad hanyalah Rasul. Maksudnya dia bakal meninggal. Dikiranya udah Rasul layamut walayamut. Enggak, Rasul itu maksudnya dia akan meninggal. Ininya dinafikan. Dikiranya punya 2 sifat. Ini juga dikiranya punya 2 sifat. Maka koser ifrad. Rata-rata koser ifrad. Kayak misalnya Nabi pengen semua orang itu dapat hidayah. Akhirnya dibilang, gak usah khawatir. In anta illa nadir. Tugas kamu nadir doang. Mereka dengerin, mereka kagak. Tugas kamu nadir doang. Ya gitu ya. Kok bahasa ini ya? In uridu illal islah. Kan tiba-tiba ada yang datang, bro, haram bro. Nggak boleh kayak gitu. Kamu kapan sobernya? Sober lagi. Sober apa itu? Assassin. Sober. Lanjut. Saya ini mas, cuma pengen membetulkan, pengen memperbaiki. Dikiranya saya mau merusak? Enggak, saya mau memperbaiki aja. Berarti koser apa? Rata-rata kayak gitu nanti ya Al-Quran, tergantung konteksnya. Iya nggak sih? Coba kita masukkan lagi biar disepil-sepil sedikit terkait ayat-ayat Quran. Mana lagi yang ada ayat kayak gitu? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tergantung, katanya kalau sampai sini berarti apa? Yang ngerti arti ayat mustasyabihat hanya Allah saja. Idhofnya apa hakiki? Hakiki tahqiqi ya. Karena beneran itu. Nih, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang dimaksud ulama, jerapah juga masuk ke sini. Ular juga termasuk di sini. Seperti kata siapa? Enggak usah.
Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Mana maksud alihnya? Ini. Berarti apa? Yang takut. Yang takut hanyalah ulama. Yang baru enggak? Yang baru enggak? Yang takut hanya ulama. Pertanyaannya, ada mbah-mbah, simbah-simbah, nenek-nenek, atu-atu. Dia nggak ngerti hukum secara dalam, tapi dia biasanya imannya lebih kuat kan? Imanan ka imanil ajaiz. Dibilangin apa? Nggak mau, pokoknya saya Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya Gusti. Pokoknya semuanya Allah. Lebih kuat dari orang biasa. Lebih takut. Makan ini enggak mau. Gimana dong? Maka di sini para ulama mengatakan kalau yang zaman dulu takut dengan ilmu. Maka al-khasyah adalah al-khawfu ma'al ilm. Maka kalau al-khawf ma'al ilm, qasarnya qasar hakiki tahqiqi. Ulama modern salah satunya Dr. Abu Musa, Syekh Abu Musa, Syaikhu Masyayikhil Balaghin di Mesir. Itu punya pandangan lain. Beliau bilang, yaksha ya yaksha saja, nggak usah takut dengan ilmu. Yaksha ya takut aja lah. Kalau takut saja, kan yang takut nggak cuma ulama. Tadi ada simbah-simbah, nenek-nenek juga pada takut kan? Maka disebut, kalau menurut beliau enggak, ini masuknya ke qasr hakiki iddi'ai. Jadi yang takutnya sempurna itu para ulama saja. Boleh nggak kayak gitu? Ya, yang takut sempurna kan tadi kan? Qasr hakiki iddi'ai. Boleh nggak? Boleh aja. Asalkan mereka mau menggunakan akal. Ini orang alim ya. Si Abu Musa itu beliau bahasa dijulukinya sebagai rohibun min ruhbanil ilm. Pendeta dalam hal ilmu. Karena nggak ngapa-ngapain kecuali ilmu. Kalau ada murid-muridnya yang misalnya yang sudah berpotensi bisa mengikuti jejak beliau, dibilang si fulan nih mainnya pindah-pindah jabatan mulu. Dibilang kayak gitu. Si fulan nih, orang alim ya, megang buku, mendidik orang, megang jabatan mulu katanya. Ada salah satu muridnya yang terkenal. Beliau sepuh banget. Saya Syekh Ahmad Ma'bad di bidang hadis. Saya Syekh Hasan Syafi'i di bidang akidah. Itu murid-muridnya sudah banyak banget. Kalau saya Abu Musa adalah di bagian balaghah. Buku-bukunya banyak banget. Nih, beliau punya pandangan baru nih kayak gini, tentang kayak gini. Bahkan yang tadi juga yang terkait qasr mausuf ala sifah dalam qasr hakiki, beliau juga punya pandangan baru di sana. Atau pandangan nukil mungkin, tapi kelihatannya kayak pandangan beliau itu mungkin saja terjadi di sana. Ala kulin, yang jelas berarti di sini nanti kalian kalau menemukan di tafsir biasanya nanti qasr hakiki tahqiqi. Karena yang dimaksud yaksha di sini takut dengan ilmu. Iya, yang takutnya dengan ilmu ya berarti para ulama saja. Mbah-mbah itu takut ya karena ini taklid buta. Iya nggak sih? Iya. Kuat. Kalau yang takutnya sama ilmu ya memang para ulama sih. Iya. Taklid buta tuh tadinya melihat ya, terus nggak bisa melihat, jadi buta. Iya. Oke ya, aman sampai sini guys. Satu hari ini emang untuk qasr doang, tapi sudah kegambar kan? Mana coba contohin lagi ayat yang lain terkait ada ilah kayak gitunya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kira-kira apa? Kalau nanti ada sababun nuzulnya, misalnya menganggap bahwasanya nabi bla 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 bla, maka bisa jadi maksudnya ke idhofi. Kami mengutus kamu hanya sebagai rahmat. Apakah sifatnya rahmat saja? Berarti kalau nanti qasr hakiki nggak mungkin nggak sih? Berarti kan sifatnya rahmat doang kan? Bisa jadi maksudnya adalah idhofi. Bisa jadi nggak kayak gitu? Nanti kalian penasaran, coba dilihat di tafsir. Ada sampai sini selesai? Oke, sekarang kita masuk ke turuk maksus yang lain. Kan tadi cuma nafi walis isna. Sekarang innama al-atfu at-taqdim dan
ta'rif juz'ain kalam. Ada pertanyaan sampai sini? Saya kemarin juga belum mendatangkan sebuah pemantik ya terkait pembahasan sebelumnya. Saya lupa, nanti coba kita datangkan. Oke. Kalau an-nafi wal istitsna, dia tempatnya adalah di sini maksur, di sini maksur alaih. Kalau innama, Balik. kalau innama enggak, maksur alaihnya yang paling belakang. Maksur alaihnya yang paling belakang. Pokoknya kalau ada kalam, ya kita contohkan. Ini dalam bahasa ya, tapi ya. Coba kita cek. Innama yusolli Ahmad fi al-masjidi yaumal Jum'ah. Coba artinya, Ahmad hanya sholat di masjid. Ahmad sholat di masjid hanya hari Jumat. Berarti ini maksud alaih. Ahmad sholat di masjid hanya hari Jumat. Sisanya di mana? Di angkasa. Karena nggak ada masjid di sana. Kalau alam. Misalnya ya ini ya. Saking fokusnya belajar tuh siang dan malam, nggak ingat waktu. Innama yusolli Ahmad fil masjid. Nah ini kebalikannya nih. Ahmad yang lain. Apa berarti artinya? Ahmad sholat hanya di masjid. Kalau nggak di masjid nggak sholat. Bukan. Sholatnya hanya di masjid. Masjid apapun. Rumah kan masjid karena ju'ilatil ardu masjidan. Dia maksud alaih. Berarti Ahmad sholat hanya di masjid. Ahmad sholat di masjid hanya hari Jumat. Terakhir, saya bilang innama yusolli Ahmad. Ahmad hanya sholat. Maksudnya gimana? Ya misalnya lagi di mana nih? Ahmad lama banget sih. Kira-kira ngapain? Enggak, Ahmad tuh hanya sholat aja. Enggak sambil makan dulu, enggak sambil ngapain dulu. Innama yusolli Ahmad. Misalnya ini qasar idhofi. Berarti di sini maksur alaihnya adalah Ahmad. Innama atau enggak? Sorry. Innama yusolli Ahmad apa artinya? Sorry, bukan kayak gitu bukan. Apa? Yang sholat hanya Ahmad. Yang lainnya Kristen semua. Namanya sembahyang di gereja. Kayak gitu ya. Berarti innama yusolli Ahmad. Ini maksud alaihnya yang paling belakang. Ini pakai innama. Sekarang al-atfu. Lanjut. Al-atfu. Al-atfunya di sini bukan seluruh huruf ataf, tapi huruf ataf yang apa? Bal dan lakin dan la. Al-atfu bila walakin wabal. Tapi lakin dan balnya harus didahului nafi. Karena kalau didahului bukan nafi artinya bukan tetapi. Cek. Enggak bahkan juga. Kita cek al-atfu. Cek ya. Nama. Kemana lagi sih? La yashrobu. Jangan yashrobu deh yang banyak. La yahfadhu Ahmadu. Bal Mahmudun. Lakin Mahmudun. Harus didahului oleh nafi, baru dia artinya tetapi. Coba, la yahfadhu Ahmad bal Mahmud. Artinya apa di sini? Ahmad nggak apal, tetapi Mahmud. Tetapi yang apal si Mahmud. Pertanyaannya, kok ada qasar di sini? Ada qasar qalb. Yang tadinya katanya dikatakan ada orang bilang Ahmad yang hafal. Enggak, la yahfadhu Ahmad bal Mahmud. Berarti di sini qasarnya qasar qalb. Menafikan si Ahmad ini.
Artinya tetapi. Berarti mana maksur alaihnya? Ini maksur alaih yang jatuh setelah bal dan lakin harus didahului nafi. Kalau la hador tadi apa? Yahfadu Mahmud la Ahmad. Qasar apa? Qasar qalb juga. Yang hafal si Mahmud. Berarti ini maksud bukan si Ahmad. Ininya nggak sebagai apa-apa. Ini juga sebagai. Ini berarti ini maksurnya nih. Ini maksud. Ini maksud. Sampingnya maksur alaih. Berarti atof bila walakin wabal itu bisa digunakan untuk qasar qalb. Kalau yang bal tidak didahului nafi, artinya bukan begitu. Artinya misalnya yahfadzu Ahmad bal Mahmud. Balnya artinya Ahmad hafal. Mahmud deng. Ada dengnya. Namanya lil idrob. Pertanyaan berarti ini yang hafal si Mahmud, si Ahmad gimana? Maskut anhu. Maghrib itu nggak tahu pokoknya Ahmad no dihukum apa nggak ngerti maskut anhu. Bukan ini. Jadi balnya harus didahului la, harus didahului nafi. Kalau bal dan lakin. Ada pertanyaan? Itu al-atfu. Selanjutnya dua lagi yuk, bisa yuk. Yang salah dong, yang salah. Takdim. Yang dimaksud adalah takdimu ma haqquhu at-ta'khir. Ini secara umum ya, takdimu ma haqquhu at-ta'khir. Walaupun nanti menurut beberapa ulama nggak kayak gitu juga, nggak takdimu haqqu ta'khir. Yang tadinya misalnya saya bisa mendatangkan susunan Ahmad yaqra'u ad-durus fil baiti. Kan bisa ditaruh di belakang. Kita taruh depan sana. Sorry. Fil baiti Ahmad yaqra'u ad-durus. Melihat siap, maka takdim ini bisa jadi yang dimaksud adalah qasar. Hanya di rumah Ahmad membaca durus. Yang tadinya saya bisa nyusun na'buduka ya Allah. Ya alhamdulillah. Iyyaka na'budu ya Allah. Berarti yang tadinya haqquhut ta'khir kita dahulukan. Maka ini bisa jadi adalah qasar. Tapi harus lihat siapul kalam juga, nggak mesti kan ya. Misalnya bisa saya bilang asyrabu jalisan. Terus dibilang jalisan asyrob. Pertanyaannya emang hal boleh mendahului ininya? Nah, nanti itu urusan lain. Di nahwu boleh nggak sih mendahului sahibul halnya? Jangan deh, jangan yang agak ini. Cara muta'allaq kayak gitu atau maf'ul bih. Asyrobul qahwa. Asyrobul qahwata boleh, tapi saya dahulukan al qahwata asyrobu. Maka di sini menunjukkan qasar, artinya hanya qahwah yang saya minum. Hanya kamu yang saya sembah, hanya di rumah Ahmad membaca dulu. Itu namanya takdim ma haqquhu at-ta'khir. Walaupun nanti kemarin ada takdim lagi yang berupa kemasukan taksisul nafi gitu loh. Yang ma'ana akal itu bukan saya yang makan. Tapi ini kaidah umumnya begini dulu. Kalian nanti baca lagi. Di sini nanti ada pembahasan yang tadi dia bukan takdimu ma haqquhu at-ta'khir, tapi umumnya adalah takdimu ma haqquhu at-ta'khir. Yang tidak haqquhu at-ta'khir gimana sih? Coba ma'ana akal tuh. Artinya apa? Bukan saya yang makan, tapi yang makan orang lain. Ini taksis juga, ini qasar juga. Apakah ini ada takdimu ma haqquhu at-ta'khir? Enggak ada. Di sini tidak ada. Ini bukan takdim ma haqquhu at-ta'khir, tetapi masuk qasar. Gimana dong? Maka di sini
takdimu mahakku takhir goliban atau inda ba'dil ulama. Inda ba'dil enggak takdimu mahakku takhir juga termasuk ada qasr, asalkan nanti syaratnya nanti di sininya jumlah ismiyah didahului nafi, khobarnya berupa khobar fi'li yang kemarin kita sudah bahas di dalam ahwalul musnad atau ahwalul musnad ilaih. Terakhir, ta'rifu juz'ail kalam. Berarti musnad dan musnad ilaihnya dua-duanya dima'rifatkan. Kemarin contohnya ana al-azhari, dalika al-kitab, wa huwa al-ghafur, Allahu as-somad, dalikal kitab, ana al-azhari. Gimana? Qasr apa atas apa di sini? Qasrul khobar alal mubtada. Berarti artinya apa? Yang azhari hanya saya, yang kitab hanya Quran, yang menjadi sandaran hanya Allah. Yang menjadi sandaran hanya Allah hakiki apa enggak? Hakiki. Oke, ini hakiki. Tahqiqi? Tahqiqi. Alkitab, yang kitab suci hanya Al-Quran. Gak mungkin dong, karena ada 3 kitab suci yang lain, Taurat, Zabur, Injil. Maka ini hakiki tapi iddi'ai. Al-Azhari hakiki iddi'ai, yang Azhari cuma saya. Gitu misalnya ya, yang episode kemarin saya ceritakan. Selesai bab qasr. Ada pertanyaan? Ini kaidah umum ya, nanti pendalaman-pendalamnya kalian baca-baca sendiri. Dipahami? Qasr, istana, qasr Maimun, KMM Su, istana Maimun. Ada anak KMM Su, qasr Maimun. Kita baca baitnya yang singkat tetapi mengandung banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, al-babul khamisu al-qasr, taksisu amrin mutlaqan. Mutlaqan itu maksudnya adalah bisa sifah, bisa mausuf. Bi amrin, sudah ya. Huwa alladhi yad'unahu bil qasr, mengkhususkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, entah itu sifat, entah itu mausuf, itulah yang mereka namakan sebagai qasr. Yakunu fil mausufi wal awsafi. Qasrnya kadang qasrul mausuf ala sifat, qasrul sifat ala mausuf. Wa huwa, qasr itu hakiki, kama idhofi. Begitu juga ada yang idhofi. Yang hakiki bagaimana? Yang kita sudah jelaskan. Yang nafinya umum, yang idhofi, yang nafinya khusus. Liqalbi nau ta'yini nau ifradi. Idhofinya maksudnya nanti terbagi, yang qasimu ila qalb, ila ta'yin, dan ila ifrad. Contohnya di sini, innama tarqa bil isti'dad. Kamu akan naik levelnya dengan adanya isti'dad, persiapan. Di dalam hal apapun, kalau pengen sempurna, bahkan misalnya kalian jadi pemateri mudzakarah bareng, kan harus ada persiapan ya. Siapapun, sejago apapun Mas Ayah Azhar itu misalnya ngajar, mesti ada persiapannya. Karena kadang orang itu misalnya udah ngerti, tapi kan dia perlu memfokuskan lagi.
hal-hal yang akan disampaikan. Maka kain nama tarko bilis ada kira-kira besar apa? Ya, kalau mau dibawa misalnya ada orang yang menganggap kita bisa ini kok narko tanpa ada istidad, wah berarti ini nanti kosar kalau, iya kan? Misalnya ya akhirnya ini innama tarko bilis di tanpa istidad kamu nggak bisa. Oke, wa adawatul qasri illa, bukan kecuali, ini maksudnya lafaz illa. Qasar illa innama. Adawat qasar satu illa, dua innama. Yang ketiga atof. Atofnya itu bila, walakin, wabal. Tapi lakin dan balnya didahului nafi. Wa takdim, yang dimaksud takdimu ma haqquhut takhir. Takdim yang haknya diakhirkan. Maksudnya yang tidak mengubah i'rab. Secara umum tadi. Kama taqaddama, seperti yang sudah dijelaskan di bab takdimul musnad ilaih dan takdimul musnad. Bab yang paling sadis adalah insya. Akan dibahas di pertemuan setelah termin insyaallah. Insyaallah biidznillah ta'ala. Oke, ada pertanyaan? Saya sudah pernah cerita tentang insyaallah belum? Udah apa belum? Belum. Yang udah yang dulu banget ya, berarti ya. Yang belum siapa yang belum? Terakhir nih, insyaallah. Kenapa ada insyaallah-nya? Nalek. Hah? Nalek. Nalek tuh, ta'lim. Insyaallah namanya jumlah apa? Kalau ada insyaallah namanya apa? Insya Kalimat apa? La haula quwwata illa billah. Au qala. Terus alhamdulillah, takbir alhamdulillah. Kalau insyaallah kalau insyaallah namanya kalimatul istithna. Kalimatul istithna. Istisna. Iya. Kisahnya biasanya dia akan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di surat apa? Al-Kahfi. Apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Oke, kita kasih ceritanya ulang ya. Barangkali ini menghibur. Di situ kalau nggak salah asbab nuzulnya adalah ada orang Yahudi ngomong. Itu katanya nabi ya, ada nabi di kalangan ente. Coba tanyain roh itu apa? Kemudian tanyain lagi apa lagi kalau nggak salah ya, Zulkarnain ya. Zulkarnain apa? Roh itu apa? Terus orang-orang itu pada orang-orang Mekah atau orang-orang ini pada ngadu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, yaudah besok akan saya jawab. Dicuekin sama malaikat Jibril. Bahasa gaulnya, Nabi bisa ketar-ketir nggak sih? Ya maksudnya agak panik gitu. Nabi panik. Besoknya sallallahu alaihi wasallam gak datang kan, itu nunggu wahyu ya. Akhirnya turunlah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa Allah. Jangan sampai ngelakuin apapun kecuali insyaallah. Kalau kamu pasti bisa, maka katakanlah insyaallah. Bukan insyallahnya kalau ragu. Di Mesir, di Indonesia, itu semuanya insyaallah itu ragu. Hah? Datang enggak? Nah, ada? Insyaallah. Enggak, kalau udah yakin, bro. Nih, karena kan saya yakin misalnya bakal ngelanjutin lagi nih. Tapi kan kita nggak ngerti, maka insyaallah. Kisah yang kedua adalah kisah teguran buat Syekh Abdullah Siddiq Ghumari. Kalian baca di Sabilul Taufiq di buku dicetak di Maktabah Al-Qahirah, autobiografi beliau sendiri. Syekh Abdullah Siddiq Ghumari zaman dulu istilahnya apa? Kalau mau dapat gelar alimiyah itu kan dites 11 fan ilmu, 11 atau 12 fan ilmu. Syekh Abdullah Siddiq Ghumari itu udah pintar dari desanya, udah belajar sama gurunya. Pas ke Azhar itu disaranin salah satu masyayikh bilang, "Kamu tes alimiyah Azhar aja." Ngajuin. Iya, dites berhasil. Syekh Abdullah Siddiq Ghumari adalah orang Maroko yang berhasil mendapatkan gelar alimiyah.
Syekh Abdul Latif Gumari itu murid guru dari Syekh Ali Juma, keluarga Gumariin, As-Sadal Gumariyun, ahlu hadis di Maroko. Ayahnya itu yang pernah ikut muktamar khilafah di Kairo, yang dulu pernah terjadi setelah runtuhnya dinasti Utsmani. Nah, Syekh Abdul Latif Gumari itu suatu ketika disuruh berangkat sama ayahnya ke Kairo. Nah, berangkat ke Kairo belajar. Nah, pas berangkat ke Kairo, naik perahu. Ini kalian bayangin benua Afrika. Ini Maroko, ini Kairo, ini Iskandaria, ini Maghrib, ini Isya, ini Zuhur, ini Asar, ini Subuh. Maghrib, Iskandaria. Naik kapal ke Alek. Sama kalau nggak salah namanya Zamzami atau Zamzam gitu. Adiknya atau siapanya? Sama kakaknya juga. Kakaknya namanya Ahmad, muhadis. Kalau Syekh Abdullah Siddiq, Syekh Abdullah sama Zamzam kalau nggak salah bertiga. Karena berangkat ke Kairo. Si Zamzam ini belum pernah belajar jurmiyah. Syekh Abdullah Siddiq Gumari di dalam ininya kalau sore itu ngajarin jurmiyah ke Zamzam. Yuk jurmiyah yuk. Yuk jurmiyah yuk. Yuk jurmiyah yuk. Sampai sini kelihatan. Iya benar khatam. Kan perjalanannya nggak cuma 1 hari kan? Iya. Sampai situ melihat, wih, Alek tuh. Hatam besok pas banget babnya bab dorof. Dicontohin nasilu ilal Iskandaria wadan. Contohnya nasilu ilal Iskandaria wadan. Kalau nggak salah Zamzam atau kakaknya Ahmad bilang, kul insyaallah. Syekh Abdullah bilang, orang udah jelas besok kita bakal sampai kok. Akhirnya malamnya bro, itu kan sore. Malamnya, badai gede katanya. Badainya gede banget, belum pernah ada. Bahkan si kalau ini namanya nahkodanya bilang, belum pernah ada badai segede ini semenjak beberapa puluh tahun yang lalu. Pokoknya mereka udah piring-piring benda-benda itu udah pada yang kalian kalau lihat di video-video itu ada yang pada ke bawah, ke atas, pokoknya diombang-ambingin lah. Kemudian ada perahu yang nggak kayak mau mencari bantuan gitu ke depan, perahunya karam. Dibilang, itu tadi ada perahu yang mau nyari bantuan karam juga. Wah, pokoknya mereka tuh semalaman panik banget. Akhirnya pagi, tapi alhamdulillahnya selamat katanya. Di situ diceritain di Sabilul Taufik. Tapi alhamdulillahnya kami selamat. Ini mungkin teguran bagi kami, bagi saya khususnya, karena nggak ngomong insya Allah. Beliau anggapnya sebagai teguran. Terus kisah yang selanjutnya, kalau ini kisah nyata ya. Kalau kisah nyata kedua adalah kisah aslinya dan kisah Nabi. Terus ada juga kisah, nggak tahu di tafsir apa, saya lupa. Mungkin Israiliyat atau apa? Yang terkait apa? Nabi Yusuf. Ya Juj Ma'juj. Oh. Di surat yang wajada min dunihi ma qawma la yakaduna yafqahuna qawla, sampai kemudian idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Idza jaa wa'du rabbi, di dalam tafsiran idza jaa wa'du rabbi, salah satu tafsirannya berbunyi begini. Ya'juj Ma'juj sekarang itu sedang di dalam benteng Attack of Titan. Dalam benteng. Mereka gali. Setiap besoknya atau setelah lama biasanya mereka bilang, besok kita bakal jebol. Ternyata besoknya rapat lagi. Sampai kemudian janji Tuhan itu datang. Mereka pada saat memang Allah mentakdirkan mereka bakal keluar, mereka akan bilang ketika ini, besok kita akan bobol insya Allah. Akhirnya habis itu besokannya jebol. Tapi itu kan last chapter ya. Last chapter dari dunia ini. Itu kapan sih? Ya Gus Majid setelah apa? Final chapter kan? Setelah apa? Ya Gus Majid. Setelah Dajjal kalah. Setelah Dajjal kalah, Yesus Majid keluar. Terus Nabi Isa dan orang-orang mengungsi. Nabi Isa atau Imam Mahdi? Al-Qulim gitu ya. Dia mengatakan insya Allah setelah
termin pertama kita lanjut. Ada pertanyaan? Insya Allah. Ada pertanyaan? Insya Allah. Terakhir satu quotes ya. Ini mau ujian, kalian persiapkan ujian yang baik. Adanya waktu begini itu, adanya tawakuf adalah agar orang-orang memang benar-benar memfokuskan diri untuk persiapan ujian. Untuk persiapan. Ada yang persiapannya memang nggak pakai HP sama sekali. Udahlah, pokoknya saya pengen mendapatkan nilai yang bagus, nilai akhir. Target yang nilainya bagus, coba jangan lupa dibarengi juga dengan target memahami apa yang dipelajari. Gitu ya, karena kita adalah orangnya gitu loh. Masa yang disuruh memahami orang-orang yang di luar sana. Kita adalah orangnya, jadi kalian targetin juga bisa memahaminya. Walaupun nggak paham sekarang secara 100%, kalian cari apa sih yang kurang, kenapa nggak bisa paham ilmu ini, kenapa nggak bisa paham ilmu ini. Ila akhirnya 4 tahun, 5 tahun itu tidak akan terasa lah. Tiba-tiba udah jadi lumut. Tiba-tiba udah jadi lumut, lama banget di sini. Begitulah ya. Ada perkataan yang biasanya mencambuk kawan-kawan itu adalah walam arafi bin nasi syai'an tanaqsil qadirina ala tamam. Tidak ada aib yang lebih besar ketimbang orang yang bisa seharusnya mampu sempurna tapi dia tidak sempurna. Orang yang seharusnya sempurna tapi dia nggak sempurna, itu adalah kekurangan yang terbesar yang dilihat oleh Mutanabbi. Itu syairnya Mutanabbi. Mutanabbi itu orang yang nggak bisa dikendalikan dimanapun. Maksudnya dia pengennya berdiri orang yang bebas lah, nggak mau ada yang ngendaliin. Ternyata dia di penjara. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang walam arafi bin nasi syai'an kanaksil qadirina ala tamami. Hal yang paling menyedihkan, paling aib banget adalah ketika dia sebenarnya bisa untuk melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukannya dengan sempurna. Dia merasa dirinya sedih banget, terlangsa. Saya bisa kesini, tapi kok nggak bisa apa-apa ini. Tapi itu dipakai untuk tempat-tempat yang lain. Kamu bisa apa, kamu tapi tidak melakukannya dengan sempurna. Itu kalau bisa kawan-kawan pegang semuanya. Begitu ya. Oke, gitu saja kita doa. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna Tadinya saya mau ada satu pertemuan lagi, cuma terlihat kayaknya biar langsung masuk ke chapter yang lain, persiapan ujian.